Oke, Tih. Ya. Mau cocokologi, Ci? Boleh. Enggak, tapi gini. Kata kuncinya cocokologi ya. Gini. Cocokologinya tapi berdasarkan riset. Dan kita minta produser untuk memutarkan juga nih slide demi slide-nya, kan ada juga kan dikirim tuh. Karena kan juga ada nama Kaisang yang dicocokkan dengan beberapa tokoh begitu ya. Silakan menjawab tadi pertanyaan dari Bang Egi tadi, Bang Ken. Mas Ken. Ya, jadi memang kalau terkait dengan simulasi pasangan kita mencoba beberapa variasi ya. Itu baik itu Pak Ahmad Lutfi dengan Mas Kaisang, Pak Ahmad Lutfi dengan Tas Yassin gitu memang. Dan kita temukan pola memang Pak Ahmad Lutfi ini dengan Mas Kaisang ini secara persepsi di masyarakat Jawa Tengah memang diidentikan dengan kandidat yang di-endorse Presiden Jokowi. Mereka ada di ceruk yang sama gitu loh. Kemudian ada juga ceruk yang agamis gitu, katakan ceruk itu ada di Pak Tas Yassin Maimun gitu. Sedangkan di ceruk katakanlah ceruk tokoh partai PDIP ada Mas Bambang Pacul dan juga Mas Hendra Priyadi gitu. Jadi memang ada berbagai macam tipologi kandidat yang punya keunggulan masing-masing dalam hal merebut pemilih di Jawa Tengah tadi gitu loh. Ya. Tapi kalau disandingkan mungkin ada nggak hasil survei yang terbaru disandingkan? Ada kan? Kaisang dengan siapa, atau mungkin Bambang Pacul dengan Kaisang gitu, ada? Ya, karena Pak Ahmad Lutfi dengan Kaisang ini Ahmad Lutfi sama Kaisang tuh ada di ceruk yang sama. Jadi kalau mereka dipasangkan itu kan belum melewati 50% ya. Meskipun 40 tapi ya masih ada masa mengambang di situ gitu, pemilih mengambang. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat kalau Pak Ahmad Lutfi dipasangkan dengan Tas Yassin, ini ada yang nasionalis religius ini menyatu kan, dan tipologi di Jateng kan sejarahnya memang seperti Pak Ganjar dengan Pak Yassin. Itu tadi tokoh keagamaan tadi ya. Itu jadi ada penambahan suara yang cukup signifikan gitu. Begitu ada pasangan yang nasionalis religius tadi gitu. Jadi hal ini tentu akan menjadi pertimbangan gitu loh bagi elit-elit partai baik di level nasional maupun elit partai di Jawa Tengah sendiri gitu loh. Ketika mencari pasangan yang paling pas untuk melaju di Pilkada Jawa Tengah. Pertanyaan saya kemudian begini, Mas Ken. Bila mana ada nama Ahmad Lutfi, Bambang Wuryanto, Tas Yassin, Hendra Priyadi, Sudaryono, itu bila mana dipairingkan dengan putra Presiden Jokowi yang namanya Kaisang Pangarep ini berimbas positif atau justru semakin signifikan? Nah, begitu. Ya, per hari ini karena tadi saya balik ke rumus awal ya, karena tingkat approval Presiden Jokowi yang sangat tinggi tersebut khususnya di Jawa Tengah mencapai 85%. Artinya? Jadi siapapun kandidat yang punya asosiasi paling melekat dengan Presiden Jokowi dipasangkan dengan siapapun tentu akan berimbas positif gitu. Waduh, nilai tawarnya tinggi nih, Bang. Ya, tadi saya katakan sejauh pengetahuan saya ya, Kennedy, tolong diralat kalau keliru, 85,2% tingkat kepuasan terhadap presiden di Jawa Tengah untuk provinsi Jawa Tengah itu tertinggi di dunia, kalau menurut saya itu, ya kan? Artinya memang siapapun yang dipasangkan dengan itu akan mendapat efek dari itu. Efek yang positif. Nah, tetapi Jawa Tengah, tadi kita mencatat dua hal. Satu, kata Mas Seno yang masih bersama dengan kita ini, itu dalam tanda petik kandang kami. Jadi ketika misalnya ada kekalahan sedikit di NTT atau di Bali itu, memang itu berkesan berat bagi PDIP. Tapi di Jawa Tengah itu sesuatu yang lain lagi. Beda ya? Nah, karena itu mereka menang itu untuk DPRD kan, 33 kursi misalnya. Jadi tentu saja eksekutif juga mereka penting sekali di situ. Nah, dalam hal itu tentu mereka ingin bekerja sama kan. Mereka ingin bekerja sama, ingin ada kadernya juga yang menang di situ. Anda tadi sudah menyebut beberapa nama. Iya kan? Nah, ditambah lagi dengan kenyataan cocokologi. Ditambah lagi dengan kenyataan menurut Kennedy pendekatan nasionalisme tadi ya, dengan tokoh-tokoh yang punya aliran nasionalis itu, dengan masyarakat yang punya pemikiran seperti itu secara ideologis, itu akan menambah. Nah, sekarang bagaimana cocokologi ini kemudian makin mendekati hari-hari yang mau nggak mau harus dijadikan pasangan ini kan? Oh, ada batas waktu pendaftaran. Jadi kan batas waktu pelantikan. Kan harus didaftar dulu. Iya, pelantikan. Saya tambahkan sedikit ya. Maksudnya kan ini belum memperhitungkan Prabowo efek ya, karena bagaimanapun juga Prabowo jadi presiden. Nah, Prabowo efek misalnya Pak Ahmad Lutfi dipasangkan dengan Pak Kaisang, maksudnya
perwakilan Pak Prabowo di siapa gitu. Iya. Kecuali misalnya Pak Ahmad Lutfi mau masuk Gerindra itu. Ya. Kalau tadi saya katakan kalau kalau Sudaryono jelas kan, Gerindra misalnya. Itu kan suatu. Hakim ini akan kemana gitu ya, Betul, berarti ya. iya. Tapi kalau hitung-hitungan kira-kira berapa poros berarti di Jawa Tengah? Per hari ini berdasarkan survei tersebut ya kemungkinan kan 2 poros tetap masih besar ya Mas. Kalau analisa saya tentu nanti akan menjadi poros KIM tadi, Koalisi Indonesia Maju, dan poros PDIP gitu. Bang Egy juga kira-kira segitu? Iya, mungkin bisa aja ya muncul poros lain, tapi secara umum terlihatnya seperti itu. Justru yang menjadi pemikiran saya adalah apakah yang disebut sebagai tadi rekonsiliasi itu adalah versi Mas Bimo. Mau ke Mas Bimo kan sama nih. Saya menunggu dia tetap yakin nggak rekonsiliasi itu adalah seperti yang dia bayangkan. Terlepas tadi berkali-kali ya kita mendengar ada beberapa kali penyebutan itu akan terjadi di Jakarta, Jawa Tengah, Mas Seno menyebut beberapa kali, Bang Egy beberapa kali menyebut ini kandang kami. Ini markas kami. Nah, markas enggak kandang. Seru nih, karena apa? Kalau ya kandang kami kan berarti memang kalau kandang kan seluruhannya dikuasai gitu kan. Sebenarnya udah, kalau saya melihatnya udah agak berubah sedikit, bukan kandang banteng lagi, tapi kandang nasionalis. Karena apa? Pak Prabowo menang di situ. Ya kan? Pak Prabowo menang di situ 53%. Walaupun pileknya tetap PDIP ya. Bukan berarti nasionalis kalah di situ. Nasionalis menang. Nah, di situ. Kalau untuk fairnya Pilpres Pak Prabowo menang, Pileg PDIP menang. PDIP menang. Ya jadi pilkada kita nggak keseluruhan. Jadi nggak bisa juga Pak Prabowo aja nggak pernah bilang ini kandangnya Prabowo Gibran gitu, nggak juga kan. Tapi saya kira ini kesempatan yang baik. Artinya pilkada ini Anda bicara soal kandang nasionalis itu karena nilai tawarnya tadi tinggi atau apa ini? Bisa jadi, bisa jadi. Tapi enggak gini, karena kalau misalnya supaya nggak terlalu ada dikotomi lagi lah, gitu, come on. Ini udah Pilpres sudah selesai, Pilegnya juga udah selesai, berarti sekarang ngomongin pilkada nih siapa yang terbaik buat daerahnya, gitu kan? Bukan lagi ini siapa kandangnya siapa gitu. Perwakilan Banteng atau perwakilan non Banteng gitu kan. Jadi nggak kayak gitulah. Oke, Mas Seno gimana tuh? Terakhir Mas Seno. Ya, saya rasa dari tadi pun fokus saya juga bicara tentang bagaimana memunculkan nama tokoh pemimpin yang terbaik untuk masyarakat Jawa Tengah. Berhubung ini adalah pilkada yang mana akan berpengaruh terhadap nasib sekian puluh juta masyarakat Jawa Tengah selama 5 tahun ke depan, dan bukan cekodam, maka akan susah kalau itu menggunakan metode cocokologi. Artinya harus diperhatikan betul-betul secara cermat. Ini namanya siapa, dulu pernah melakukan apa, rekam jejaknya seperti apa, pripun ini, yang langkah-langkah yang selama ini dilakukan, bukan hanya nama-nama yang muncul sekarang, maka kami tidak mau tergesa-gesa. Nah, dari tadi sebenarnya langgam kami begitu, dan itulah yang kami selama ini lakukan dan sodorkan. Kami buktikan bahwa sebagai partai politik, tugas utamanya tentu adalah melakukan kaderisasi politik. Mewujudkan mimpi bahwa siapapun punya hak kesetaraan yang sama. Boleh jadi pemimpin, tidak peduli siapa misalnya orang tuanya, siapa relasinya, siapa keluarganya. Mimpi bahwa setiap anak bangsa boleh menjadi sesuatu, itulah yang ingin kami jaga dan kami perjuangkan di pilkada besok, dimanapun, tidak hanya di Jawa Tengah. Termasuk di Jawa Tengah sebagai daerah yang selama ini sangat dekat bondingnya atau ikatannya dengan PDI Perjuangan, terbukti melalui data pemilu baik di legislatif maupun di pilkada gubernur sebelumnya. Nah, konteksnya begitu. Nah, inilah bentuk dari pertanggungjawaban kami sebagai partai politik. Maka kita hati-hati, dan nama-nama yang kita munculkan di publik pun adalah nama-nama yang jelas punya rekam jejak di wilayah kerja kepemimpinannya masing-masing. Persoalan siapa nanti yang akan kami rekomendasi, kami pastikan akan kami geber total. Siapa?
Ya, Woi. kita nantikan nanti siapa ya Istilahnya kira-kira ya. dia bonding, Terima kasih, Bang. istilahnya kita kandang. Yang penting bukan cek kodam. Cek udah. Terima kasih banyak Pak Seno, kemudian juga Bang Ege, Mas Kennedy, juga Bang Aryo. Makasih Bapak-bapak. Sukses selalu untuk Bapak semua. Oke. Dan kan cek cokologi, cek kodam. Cek kodam. Kita harus jeda dulu senak, tadi kita hadirkan informasi terkait lokasi longsor tambang emas di Motomboto di Gorontalo yang kabarnya memakan korban jiwa. Saat lagi tetap bersama kami.